Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qouli. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Saya dipercaya untuk memberikan atau membawakan presentasi dengan novel atau buku yang telah saya pelajari yang berjudul Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik. Karya dari Mulasih Terry dan Yazid At-Tafsir pada tahun 2024. Next slide. Jadi dalam buku ini bisa dilihat dari judulnya. Judulnya itu Berani Berubah untuk Menjadi Hidup yang Lebih Baik. Dari judulnya aja kita udah tahu ya, kita ini sebagai manusia nggak akan mau hidup monoton di situ-situ aja. Pastinya kita mau menggapai tujuan atau menggapai kesuksesan ke depannya atau ingin bertingkat dari hal-hal yang sebelumnya fase yang kita lewati, pastinya seperti itu. Nah, di dalam buku ini itu terdiri banyak banget kisah-kisah pelajaran, kisah nyata, konsep, dan juga cara kita untuk menjadi diri yang berkembang seperti apa caranya, tujuannya bagaimana. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan keseluruhannya kepada teman-teman semua karena jika dijelaskan secara detail pasti nggak akan selesai pada malam hari ini. Nah, di dalam buku ini kita mendapat 3 pilar utama atau 3 pondasi utama dalam buku ini. Yang pertama itu ada self improvement Islami. Dan yang kedua ada motivasi hidup. Dan yang ketiga ada kisah dan hikmah nyata dalam buku ini. Next slide. Nggak kelihatan. Nah, mari kita kupas tuntas 3 pilar atau 3 pondasi dalam buku ini. Yang pertama yaitu self improvement Islami. Self improvement Islami adalah adalah suatu pilar atau pondasi dalam buku ini yang merupakan atau yang dimana self improvement ini sebagai upaya mengembangkan diri menjadi versi terbaik dalam diri sendiri yang pondasinya itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan self improvement umum yang tujuannya itu untuk sukses di dunia aja. Kalau self improvement yang Islami ini tujuannya itu untuk mencari keridhaan Allah. Sukses di dunia itu hanyalah bonus, tapi sukses di akhirat itu salah satu atau tujuan utama dari dalam hidup kita. Nah, dalam pilar yang pertama ini atau self improvement terdiri 3 pondasi lagi. Yang pertama itu tujuan, standarnya, dan yang ketiga itu tenaganya. Nah, perbedaannya dari self improvement umum dan self improvement Islami itu terlihat sangat jelas. Yang pertama di sini untuk self improvement umum, tujuan kita itu kayak menjadi orang kaya, menjadi orang yang terkenal, dan bahagia di dunia. Sedangkan untuk self improvement Islami ini tujuan kita itu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah, jadi khalifah atau menjadi panutan diri yang lebih baik dari hal-hal atau dari diri-diri yang sebelumnya, dan kita bisa masuk surga gitu untuk tujuan yang paling utamanya. Dan untuk standarnya sendiri, yang pertama itu dalam self improvement umum kita itu standarnya itu selalu membandingkan diri kita terhadap orang lain. Pencapaian orang kita iri,
pengen ikut-ikutan gitu. Contohnya ya. Nah, sedangkan self improvement Islami, standar kita adalah diri kita yang sebelumnya. Kita sudah menjadi apa? Diri kita yang sebelumnya itu melewati fase-fase apa? Sudah sukseskah kita melewati fase-fase itu? Sudah atau belum kita menjadi versi terbaik kita dari fase-fase itu? Nah, selain itu standar kita juga yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai tenaga untuk mendapatkan self improvement ini. Yang pertama itu tenaga untuk self improvement umum. Yang pertama tenaganya itu berasal dari motivasi, disiplin, dan habit kebiasaan sehari-hari. Dan self improvement Islami ini tenaganya itu berasal dari iman kita, doa, sabar, tawakal, serta ikhtiar kita dalam menjalani hidup kesehari-harian. Juga motivasi ya. Lalu untuk pilar yang kedua di sini ada motivasi hidup. Motivasi hidup pada buku ini yaitu menjadi bahan bakar untuk melakukan sesuatu perubahan yang lebih baik. Jadi untuk motivasinya itu dimulai dari hal-hal yang paling kecil, sama seperti yang tadi dijelaskan oleh presentasi yang sebelumnya, Atomic Habit itu. Atomic ya. Nah, dan pilar yang ketiga itu kisah dan hikmah. Pada buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik ini, banyak sekali mengangkat sebuah kisah dengan berbagai hikmah. Salah satunya yaitu kisah dari Walt Disney. Ada yang tahu Walt Disney? Nggak ada yang tahu? Dari namanya aja sudah terlihat ya, Disney. Di sini ada tulisan Disney. Walt Disney adalah seorang orang hebat yang berasal dari Amerika Serikat. Dia adalah seorang animator. Kalau di animasi berarti dia Maaf. Seorang perancang atau pencipta karakter animasi. Sebelum dikenal Walt Disney ini, dia pernah bekerja di sebuah perusahaan animasi atau pencipta animasi. Tetapi sebelum dia terkenal seperti sekarang, sebelum dia menciptakan Disney, sebelum dia menciptakan kartun-kartun yang kita suka seperti Donald Bebek, seperti Mickey Mouse ya, itu dia sebelumnya kerja dulu sama orang. Dia ikut orang dulu. Dia dijatuhin dulu sama orang. Dia direndahin dulu sama orang. Dia bahkan dipecat dari tempat kerjanya, alasannya karena dia nggak bisa memiliki imajinasi yang lebih tinggi. Sakit nggak digituin kira-kira? Kesel nggak? Padahal dia udah berkontribusi besar sama perusahaan itu. Tapi dia seakan-akan direndahin kayak gitu. Akhirnya beliau dengan semangatnya, dengan tekadnya tetap melakukan kegiatannya seperti biasanya. Dia membuat animasi, dia memperkembangkan skillnya, terus memperbaikinya terus menerus. Hal demi hal, sedikit demi sedikit, akhirnya dia mencoba untuk memasarkan karangannya atau karyanya kepada produser-produser. Yang pertamanya ditolak karena kurang bagus, akhirnya dia buat lagi, terus dia coba lagi, pasarin lagi, akhirnya ditolak lagi, sampai akhirnya dia memasarkan atau menawarkan karya animasinya itu kepada
pihak dari Hollywood dan akhirnya dia diterima di sana. Dan sekarang karya beliau menjadi besar. Contohnya? Mancanegara. Sekarang di mana-mana itu biasanya diadakan karya pertontonan Disney gitu, seperti kayak di Jepang di sana. Kalian bisa melihat di mana-mana. Filmnya apa Disney, Bang? Filmnya? Film animasi kartun gitu, Bi. Iya, apaan? Walt Disney itu apa contohnya? Ya itu. Shinchan. Donald Bebek gitu, terus Donald Bebek, iya tahu. Mickey Mouse, tapi dia versinya tuh banyak series-seriesnya gitu, lebih berkembang, nggak kayak kita nonton di TV. Kalau di TV aja mungkin cuma sedikit aja gitu, tapi kalau misalnya di Disney itu kita lebih 3 dimensi, lebih ngelihat gitu, lebih secara luasa untuk menontonnya, seperti itu. Nah, dari cerita Walt Disney kita bisa mendapatkan hikmah dari kisah nyata ini, bahwa perubahan kecil sedikit apapun bisa membuat kita menjadi besar. Perubahan yang kecil, bayangin kalau perubahan kecil yang kita lakuin buat diri kita dilakuin secara terus-menerus, gimana? Sukses nggak kita di dunia? Sukses. Insya Allah. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat juga insya Allah. Apalagi self improvement Islami kita lakukan terus menerus. Terus semangat menjalaninya, terus semangat untuk komitmennya atau istiqomahnya. Kita bukan cuma sukses di dunia, teman-teman. Pasti kita akan sukses di akhirat juga, seperti itu. Nah, di sini terdapat 3 ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan. Sebenarnya yang berkaitan itu banyak banget. Benar-benar banyak. Sampai saya sendiri bingung yang mana yang lebih mendekati atau lebih valid. Tapi di sini saya sudah mensortir atau memilih ayat-ayat yang benar-benar lebih detail dan lebih dekat banget korelasinya dengan kisah yang ada di dalam buku ini. Yang pertama yaitu dari Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 40. Yang dimana artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakan, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Arti dari ayat ini bahwasanya Allah itu nggak akan zolim sama kita. Allah pasti akan adil. Yang dimana ketika usaha kita lebih besar, pasti ganjaran kita akan diberikan lebih besar juga dengan Allah. Jadi jangan berkecil hati, sekecil apapun perubahan yang kalian lakukan, usaha apapun yang kalian lakukan, pasti akan ada hikmah di baliknya. Hikmah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di sini ada Quran surat Al-Zazalah ayat mati mic-nya, mati speakernya. Cek. Ya udah. Speakernya. Ngomong. Ayat 7 sampai 8 yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarah. Maka dari itu, arti dari surat ini yaitu ketika kita melakukan kebaikan, maka sama ya, kebaikan pula yang akan menghampiri kita.
Tapi apabila kita melakukan keburukan, sekecil apapun itu keburukannya, maka keburukan itu pun akan kembali kepada kita. Seperti itu. Dan untuk surat yang ketiga, yaitu ada Quran surat Ar-Rod ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang berarti ayat ini tuh benar-benar valid, benar-benar berkesinambungan, benar-benar relate banget sama cerita dalam buku ini. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak mau berkembang, kalau kita nggak mau sukses, gimana kedepannya? Gimana kita mau berkembang gitu? Kalau kita nggak melakukan perubahan apapun, gimana kita mau menjadi sukses? Gimana kita mau menjadi orang yang lebih baik ke depannya? Maka dari itu pesan saya kepada teman-teman semua, apabila kita ingin mendapatkan hal atau hasil yang lebih baik, maka jangan berhenti untuk memperbaiki hal-hal keburukan atau kebiasaan kecil yang buruk yang pernah kita lakukan. Maka perbaiki apapun itu. Next slide. Nah, kesimpulan dari buku karya Mulla Sirtari dan Yazid At-Tafsir ini yaitu sederhana banget, tapi menurut saya ini cukup menusuk hati kita semuanya. Yang dimana ternyata semua perubahan besar itu dimulai dari satu keberanian kecil, yaitu memutus rantai zona nyaman. Siapa yang di sini masih nyaman hidupnya? Kalian gimana mau maju kalau hidup kalian masih di zona nyaman? Coba melangkah sedikit ke zona yang membuat kalian gak nyaman. Maka perubahan itu akan terasa sedikit demi sedikit. Dan dari buku ini mereka mengajak kita ngobrol lewat rangkaian kisah nyata yang sangat nyata, diperkuat dengan dalil Al-Quran dan hadis yang tujuannya itu satu, yaitu ngebuka mata kita kalau kondisi hidup itu nggak akan stuck, nggak akan monoton terus dan gitu-gitu aja. Akar masalahnya itu bukan di keadaan tapi ada di rasa takut kita sendiri. Seperti itu. Yuk berubah sama-sama ke jalan yang lebih baik. Siapa yang mau berubah? Angkat tangannya. Berubah ke hal yang lebih baik ya. Jangan kembali ke hal yang lebih buruk. Next slide. Nah, di sini ada kata-kata buat malam hari ini. Mau tahu nggak? Kata-kata malam ini. Mau tahu nggak? Nih, kata-kata malam hari ini. Kata-kata malam hari ini, Allah itu nggak nuntut kita jadi kupu-kupu yang indah, nggak nuntut kita menjadi pribadi yang cantik, enggak. Tapi Dia cuma minta kita buat keluar dari kepompong, berubah menjadi hal yang lebih baik. Ubah diri kamu, maka Allah akan merubah nasib kamu. Takbir. Masya Allah. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin ada yang mau bertanya sama Kak Ika tentang buku ini atau tentang perubahan self.
changes. Suruh nih. Di sini semua mau berubah. Mau nggak? Ya kok nggak ada pertanyaan? Katanya mau berubah. Sementara bukunya dia yang pegang. Kalau kamu mau berubah jadi apa? Jadi apa? Baik, silakan duduk Kak Ika. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Berkah, Ki. barakallahu fiik. Elok. Oh, langsung tutup. Enggak ya, Elok. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah memperhatikan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Nah, begitu. Kalau kita misalkan membuat resume buku atau apa, harus dikuasai bukunya. Kamu baca bukunya habis nggak? Enggak. 10 halaman. Kamu bukunya habis nggak, bukunya baca? Habis. Hah? Berapa? Berapa halaman? Oh, ya. Ada beberapa ayat tadi. Yang pertama, surat wa alaisal insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu saufa yura. Maka nanti Allah akan perlihatkan hasil dari usahamu. Ya. Kalau kalian misalkan mulai berusaha belajar, Allah akan perlihatkan nanti kamu jadi orang yang cerdas. Pun demikian kalau kamu malas, nggak mau belajar, bodoh, maka Allah perlihatkan atas usaha kamu untuk tetap malas, yaitu berupa hasil yang buruk, wawasan yang sempit, kepribadian yang cemen, dan sebagainya. Jadi keadaan kita sekarang ini adalah hasil dari usaha kita sendiri. Jadi nggak usah nyalain orang lain. Gara-gara lu sih, gara-gara kamu sih, nggak ada. Hasil saat ini adalah hasil usaha kita. Wa alaisal insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Allah akan perlihatkan nanti. Ya. Barang siapa yang sekarang dia kepada Quran, terus kepada Quran, baca Quran, tadabbur Quran, ngafal Quran, nanti Allah perlihatkan. Sesuai kata Al-Quran sendiri, dia mengatakan wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kalau nanti datang hidayah dariku, kata Allah, ya kan? Ambillah dia, fala yadhillu wa la yashqa, maka kau tidak akan sesat, tidak akan susah sengsara hidupmu. Orang yang terus berhubungan dengan Al-Quran, maka insya Allah orangnya tidak akan sesat dan juga tidak akan sengsara hidupnya. Kapan diperlihatkannya? Usaha dulu dong, ya kan? Usaha dulu. Ini belum usaha udah minta hasil, fair nggak? Enggak. Nah itu dia, makanya ayat di An-Najm ini bagus sekali. Kalian yang berusaha untuk berubah, ya berubah dulu, nanti Allah akan perlihatkan perubahannya. Ya. Dan biasakan untuk melangkah dahulu. Kalau mau berubah, kita mau lebih baik, langkah aja dulu. Kita punya cita-cita, melangkah saja dulu. Nanti Allah akan selesaikan sisa langkah-langkahmu. Paham maksudnya? Melangkah dulu. Kamu mau jadi apa yang baik, tentu urusan yang baik ya. Jangan mau jadi misalkan saya mau jadi copet, ya janganlah. Saya mau jadi orang menghafal Quran, ya Allah. Melangkah dulu kemana? Kamu cari tempat untuk menghafal Quran. Nanti setelahnya Allah akan selesaikan langkahnya. Saya mau bangun ini, ya Allah, bisnis untuk supaya nanti bisa sukses. Langkah dulu. Nanti Allah akan bantu. Gitu dia, ya.
Jadi kalau berubah itu adalah harus ada usaha tadi, ya. Dan Allah akan perlihatkan nanti segala usaha kalian, Allah akan perlihatkan. Kalau orang bilang apa? Usaha tidak pernah hasil tidak pernah hasil tidak pernah mengkhianati. Nah, itu ayatnya tuh. Wa alaisal insani illa ma sa'a. Hasil itu tidak pernah berkhianat dengan usaha. Kalau usaha keras, hasilnya juga akan bagus. Usahamu lembek, hasilnya juga akan buruk. Nah, itu dia. Terus ayat berapa? Wa man thaqulat mawazinu fahuwa wa man khaffat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man thaqulat dulu atau khaffat dulu? Cak. Yang dulu sakulat. Sakulat artinya apa tahu? Sakola. Ya, wa man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fahuwa, ya, semua baik yang besar maupun yang ringan itu Allah akan berikan balasan. Thaqulat itu artinya berat, keras. Kalau usaha kamu keras, Allah berikan balasan. Yang ringan khaffat, Allah juga berikan balasan. Ya terserah kamu mau dibalas dengan baik, sakulat, atau dibalas dengan ringan. Timbangan kita apa amal ibadah, misalkan puasa, ya kan? Kan puasa Muharram kemarin 9, 10, 11. Itu kalau kalian paham 9, 10, 11. Kalau nggak kuat 9, 10. Nggak kuat banget 10 Muharram. Kan gitu. Kalau kurang ini ya nggak usah puasa. Banyak juga yang nggak puasa kan? Nah gitu dia. Puasanya sama nggak orang yang puasa 3 hari dengan yang sekali? Apalagi yang nggak puasa, betul? Maka Allah pun adil, ya kan? Wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kalau dia usahanya besar, Allah juga balas dengan timbangan yang besar. Kalau dia ringan, dibalas juga dengan timbangan yang ringan. Satu lagi ayat berapa tadi? Oh ya, orang itu tidak akan merubah nasib. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali dia berusaha merubahnya. Jangan harapkan perubahan itu dari orang lain, dari lingkungan kalian, dari faktor luar diri kita, nggak akan bisa. Berubah itu harus dari diri sendiri. Ada perubahan fisik yang kalian itu nggak akan repot-repot. Kalian perubahan fisik tuh ya beginilah, gede ya kan. Tar tua keriput. Nah itu kalian nggak usah usaha. Tapi perubahan diri, istilahnya dewasa, itu adalah pilihan. Menjadi dewasa itu adalah pilihan. Menjadi dewasa harus diusahakan. Tapi kalau kalian tumbuh badannya gede, ya pasti tumbuh gede. Tambah tua, pasti tambah tua. Itu berubah secara biologis. Tapi secara psikologis belum tentu kalian berubah. Ya. Nah, yang mau dirubah ini maksudnya adalah perubahan psikologis. Sesuai dengan kata-kata tadi malam ini, ya kan, bahwa Allah tidak minta kita langsung menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi Allah minta kita untuk keluar dari zona nyaman kamu, yaitu kepompong. Kepompong tuh zona nyaman kita. Yang udah terbiasa, saya udah terbiasa tidur susah bangun subuh. Bangun. Ya kan? Memang kamu nggak akan sempurna sholat subuhnya misalkan kayak kiai yang dari jam 3 tahajud, betul? Tapi kalian sudah mulai keluar dari kepompong kenyamanan bantal, kasur, dan selimut itu. Itu yang penting. Aduh nggak enak sholatnya masih ngantuk, biarin. Nggak perlu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi jadilah mulai keluar kepompong, walaupun keluarnya berupa iler doang.
Ya. Aduh, saya belum bisa baca Quran, Bi. Nggak apa-apa. Itu zona yang tidak nyaman. Yang penting kamu keluar dari rumah. Kemudian belajar Al-Quran. Nanti lama-lama Allah akan perlihatkan segala usahamu. Begitu dia. Ya orang namanya juga orang mau berubah, mau lebih baik ya kan. Masa mau langsung jakep? Ya nggak bisa. Maka masing-masing dari kita adalah harus keluar dari kepompong, zona nyaman kita. Ya. Kalau hidup sudah terlalu nyaman, kadang ya menjadi gitu, ya kan. Gue mah udah enak, ya kan. Malam tinggal di rumah, browsing, ya kan, segala macam. Duit jajan dikasih bapak sama ibu. Bapak ibu gue mah sultan, kata Naila. Ya kan, enak. Kalau mau ngopi tinggal ngopi, tomoro, kopi kenangan, fore, boleh aja gitu deh. Zona nyaman itu, sekali-sekali main dinambah lah. Itu zona tidak nyaman. Zona nyamannya tomoro sekali-sekali nambah kopi. Ya, mencoba sesuatu yang baru itu adalah keluar dari zona nyaman. Insya Allah akan berhasil. Ya. Abi sudah nyaman dulu di Banjarmasin tuh udah nyaman, enak ya kan, tinggal sudah jamaahnya ratusan orang sudah ini. Cuman Abi bilang aduh gak enak ini, masih mau belajar. Keluar dari zona nyaman, ya. Udah tinggal duduk aja, tinggal ngajar aja enak ya kan. Orang-orangnya udah mau semua nurut semua, nggak kayak di sini keras kepala semua ya kan. Gitu naik. Tapi Abi nggak puas gitu kan. Kenapa? Karena Abi sendiri perlu berkembang. Nah, maka harus keluar dari zona nyaman. Kalau kalian sudah biasa keluar dari zona nyaman, maka semua daerah akan nyaman. Paham maksudnya? Misalkan nggak pernah ke daerah Perumpung, aduh gimana takut ya Perumpung, nanti ada ular, ada apa, mungkin ada begal segala macam. Tapi kalau udah biasa dari Perumpung langsung lanjut ke Jampang, akhirnya Kerumpin, ya kan? Jadi semua daerah menjadi nyaman. Jadi memperluas zona nyaman itu penting supaya kalian jadi orang yang explorer, gitu deh. Ini keluar aja kagak berani, ke Ciputat kagak pernah, ke Blok M apa lagi? Nela pernah ke Blok M? Berapa kali? Jajan apa? Donat ya? Apa? Oh beli gelang, iya. Udah pernah ke Senen belum? Mau ke sana? Emang ada apa di sana? Ngetrip. Bagus ya. Baik, itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas presentasinya. Minggu depan siapa? Minggu depan ngaji di Anis. Haji di Anis. Oh, minggu depan ya. Ya maksudnya